Ah, ya. Dah, Ya. masuk. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, Alhamdulillah. luar Luar biasa. biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selamanya memberikan kita kesehatan. Mohon maaf, Amin. suara ibu hari ini sedang serak karena 2 hari ini eh, sedang tidak enak badan. Ya, Bu. Semoga sehat Mudah-mudahan Ibu, Ibu cepat sembuh. sehat. Ya, terima kasih. Anak-anak, sebelum kita melanjutkan pelajaran, alangkah baiknya kita semua berdoa terlebih dahulu. Dan untuk doa akan dipimpin oleh Ananda Endang. Silahkan. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Roditu Raditu billahi billahi robba wa robba wa bil bil islami islami dina dina wa wa bi bi Muhammadin Muhammadin nabiyyan wa nabiyyan wa rasula. rasulah. Rabbi Rabbi zidni zidni ilman ilma warzuqni warzuqni fahman birahmatika ya birahmatika ya arhamar arhamar rahimin. rahimin. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa menambahkan kita ilmu dan juga pemahaman. Amin ya Allah ya Amin ya Robbal. Allah ya Rabbal alamin. Amin. Untuk hari ini, anak-anak hadir semua. Hadir Bu, Alhamdulillah. hadir Bu. Alhamdulillah. Sebelum ke pembelajaran, Ibu akan membuat dulu kesepakatan kelas. Ketika Ibu menjelaskan nanti, anak-anak mohon perhatikan ya. Ya, Iya Ya, Bu. Bu. Iya, Bu. Ya, Baik, dan Bu. jika nanti ada hal yang tidak dimengerti, boleh anak-anak nanti acungkan tangan dan bertanya kepada Ibu ya. Iya Iya, Bu. Bu. Iya, Bu. Ya, sebelumnya Ibu akan bertanya dulu tentang materi minggu lalu yang telah kita pelajari, yaitu tentang persaudaraan dalam Islam. Persaudaraan itu dalam Islam disebutnya apa? Kuah Betul. Wah Islamiyah. Islamiyah. Wah, Islam ya. Uhuah Wah, dalam Islam itu Islami. terbagi 3. Masih ingat? Ada uhuah Islamiyah, kemudian Iya, uhuah watoniyah. Watoniyah, dan satu lagi adalah uhuah Insan ya. Insaniyah. Insan Betul. ya. Rupanya masih ada yang lupa ya, atau Iya, masih Ya, ingat? Bu. Masih lupa. Lupa lagi, Bu. Lupa lagi. Lupa lagi Lupa Bu. lagi. Ya, nanti Lupa kalian pelajari lagi. lagi. Jangan hanya belajar di sekolah, tapi di rumah juga kalian harus rajin belajar. Siap? Ya, Baik, Bu. Bu. Siap ya. Baik Bu. eh ya, untuk materi kali ini, Ibu akan melanjutkan tentang ibadah haji. Nah, sebelum ke materi, kalian pernah mendengar tidak ada lagu Aku Mau Tamasya, tapi liriknya diganti dengan Aku Mau ke Mekah. Tahu tidak? Tahu Bu, Tahu, tahu. Bu. Coba, Oh, ayo. Di Bu. TK, Bu. Tahu. So, coba, ayo. 1, 2, 3. Siapa yang tahu? Saya Tidak, Aku, belum. Saya ah, mau Saya tamasya saya berkeliling ah, keliling Keliling kota. kota. yang aku mau keliling-keliling tamasyanya itu Sabah. diganti menjadi aku mau ke Mekah. Kemudian Oh iya Bu. berkeliling-keliling Iya. Ya. Ka'bah sambil baca talbiyah dan wukuf di Talbiyah. Arafah. Kemudian lalu melempar jumroh, ula, wusto, akobah, sa'i Akobah. dari Sofa ke Marwah gitu liriknya ya. So, Iya, yuk Bu. Saya mau berkeliling-keliling ke Mekah berkeliling-keliling Berkeliling-keliling Ka'bah Ka'bah sambil sambil baca 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 talbiyah 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 dan dan wukuf wukuf di di Arafah, Arafah. Arafah. Lalu 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 melempar melempar jumroh jumroh. pulau wusta Untuk Aqabah, Akobah. Akobah. sa'i Sa'i, dari sa'i, Sofa dari ke Safa Marwah. ke ya, Marwah. ah, Ih, sudah dapat terlihat ini?
Belum, Bu. Belum, Bu. Belum, sebentar. Jabatan. Bentar ya, Bu. Kelas. Nah, sudah ya. Nanti Ibu akan menjelaskan tentang apa itu ibadah haji. Dan kalian nanti diharapkan bisa menjelaskan apa saja, apa pengertian dari ibadah haji. Kemudian nanti juga kalian harus memahami syarat wajib haji. Dan yang ketiga, harus bisa menjelaskan juga tentang apa saja yang termasuk rukun haji. Yang keempat, harus bisa menjelaskan juga apa itu wajib haji. Dan yang kelima, akan Ibu jelaskan juga tentang hikmah ibadah haji. Ya, Bu. Nah, sebelumnya Ibu akan bertanya, siapa yang tahu apa itu ibadah haji? Ibadah haji. Ibadah haji tem Ibu Melaksanakan ibadah, ya. melaksanakan rukun Islam yang kelima. Oh iya betul. Ibadah haji itu adalah ibadah yang dilakukan oleh umat Islam dengan cara mengunjungi satu tempat yaitu kota Mekah ya dengan menjalankan berbagai ritual. Contohnya seperti tawaf tadi disebutkan dalam lagu. Kemudian ada apa lagi? Ada jumroh. Wukuf. Kemudian ada lagi melempar jumroh. Ada sa'i, Bu. Ya, ada sa'i. Nah, ada lagi, ini yang menjadi pertanyaan, apa sih yang membuat ibadah haji itu istimewa bagi umat Islam? Karena dilaksanakannya Nah, satu untuk menjawab pertanyaan tahun ini, sekali ya bisa dan seluruh umat Islam di dunia bertemu ya, Bu. bertemu di, Itu bukan ya, Bu, di satu tempat. Itu ya, kan, Bu. ya boleh. Nah, di sini untuk menjawab pertanyaan ini, apa yang membuat ibadah haji istimewa bagi umat Islam? Ini jawabannya diantaranya adalah karena yang pertama, ibadah haji itu adalah termasuk rukun Islam. betul, termasuk rukun Islam. Rukun Islam yang keberapa ini? Yang kelima. Rukun Islam yang kelima. Seseorang yang telah melaksanakan ibadah haji berarti telah memenuhi kewajibannya sebagai umat Islam. Islam. Iya, betul. Yang kedua, ibadah haji itu adalah sarana untuk membersihkan dosa. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengerjakan ibadah haji, kemudian di sana mereka tidak melakukan hal-hal yang fasik, maka ketika dia pulang ke tanah air atau ke tanah kelahirannya, dia seperti bayi yang baru dilahirkan. Jadi itu yang kedua, ibadah haji itu sebagai sarana untuk pembersih dosa. Yang ketiga, orang yang melaksanakan ibadah haji itu sering disebut dengan tamu Allah. Kenapa disebut dengan tamu Allah? Karena orang-orang yang melaksanakan ibadah haji itu termasuk orang-orang yang telah diundang oleh Allah untuk pergi ke tempat yang sangat mulia, ya. Karena orang yang pergi ke sana itu adalah tamunya Allah. Kemudian mereka dijemput oleh Allah dan berada di tempat yang penuh dengan kemuliaan. Dan yang keempat, orang yang melaksanakan ibadah haji itu pahalanya sangat besar sekali. Rasulullah SAW bersabda, orang yang melaksanakan haji dengan mabrur tidak ada lagi balasannya kecuali surga. Kalian ingin masuk surga? Ingin, Bu. Mudah-mudahan satu Mau, saat Bu. nanti kita dapat melaksanakan ibadah haji dan pulang dalam keadaan mabrur. Amin ya Allah. Amin. Duh, mohon maaf suaranya. Bu, gak apa-apa, Bu. Ya. Ibu sedang batuk ini. Nah, ini Tersembuh, Bu. amin amin. Tadi kalian sudah mengerti apa pengertian dari ibadah haji. Jadi, ibadah haji itu adalah
ibadah yang dilakukan oleh umat Islam dengan cara pergi ke Mekah untuk melaksanakan ritual-ritual tertentu. Dan ibadah haji ini termasuk rukun Islam yang kelima. Ibadah haji hanya wajib dilakukan oleh setiap muslim satu kali dalam seumur hidupnya. Kemudian ibadah haji ini dilakukan pada bulan Zulhijjah. Jadi tidak ada pelaksanaan ibadah haji di bulan Muharram, tidak ada. Kemudian di bulan Safar itu tidak ada. Hanya dilakukan pada bulan Zulhijjah saja, ya. Sekali lagi, ibadah haji ini dilakukan oleh umat Islam yang memenuhi syarat tentunya dan termasuk rukun Islam yang kelima. Kemudian ada syarat wajib nih. Syarat wajib haji artinya syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang sehingga mereka diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji. Yang pertama, syarat wajib haji itu tentu harus beragama Islam. Islam. Jadi, hanya orang Islam saja yang boleh melaksanakan ibadah haji. Haji. Dan yang kedua, ini harus sudah berusia balik. Jadi kalau misalnya anak-anak yang belum balik, ini belum termasuk orang-orang yang wajib melaksanakan haji. Yang ketiga, tentu ini harus mampu secara fisik. Mengapa harus mampu secara fisik? Karena dalam pelaksanaan ibadah haji ini banyak ritual yang harus dikerjakan sehingga memerlukan kondisi badan yang harus benar-benar sehat. Yang keempat ini adalah merdeka. Artinya kalau zaman dahulu ada apa ya disebutnya Hamba sahaya, Bu. oh ya hamba sahaya ya. Jadi ini syarat wajib haji yang harus dipenuhi oleh yang akan melaksanakan ibadah haji. Yang pertama Islam, kemudian harus balik, yang ketiga mampu secara fisik, dan yang keempat merdeka. Untuk selanjutnya, anak-anak boleh perhatikan ada rukun haji. Setelah tadi kita membahas tentang syarat wajib haji, dan ini ada rukun haji. Rukun haji adalah hal-hal yang harus dipenuhi dalam melaksanakan ibadah haji. Jika saja salah satunya ini tidak dipenuhi, maka hajinya tidak sah. Tidak sah. Yang pertama, ini ada niat. Niat ini dibaca ketika kita akan melaksanakan haji, kita harus berniat benar-benar niat haji karena Allah. Lafaz dari niat haji itu adalah nawaitul hajja lillahi ta'ala. Yang kedua, jemaah haji ini harus berkumpul atau wukuf di satu tempat yang dinamakan Arafah. Jadi nanti seluruh jemaah haji ini akan dikumpulkan dalam satu tempat. Kalian bisa saksikan gambarnya, betapa banyaknya ini orang-orang dari penjuru dunia melaksanakan wukuf di Arafah. Dapat terlihat gambarnya? Dapat, Bu. Oh Ya, iya. Bu. Yang Jelas, ketiga, Bu. rukun haji yang ketiga, baik kita simak ini gambar kubus yang berwarna hitam. Anak-anak tahu nggak ini gambar apa? Ini bangunan apa? Ka'bah, Bu. Ka'bah. Ya betul. Ini adalah Ka'bah, Ka'bah. Bu. Ka'bah ini dibangun oleh Nabi siapa, ada yang tahu? Ibrahim. Ka'bah Alaihissalam. dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nah ini di rukun haji yang ketiga, kita harus melaksanakan tawaf. Tawaf itu artinya adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Jadi nanti jemaah haji ini harus berkeliling mengelilingi Ka'bah. Itu dinamakan dengan tawaf. Kemudian yang keempat, ada sa'i. Nah ini terlihat gambar sa'i. Ini orang-orang sedang berlari kecil antara Safa dan Marwah. Dan jumlahnya atau berlari kecilnya ini sebanyak 7 kali juga, sama dengan melaksanakan tawaf. Ini berkaitan dengan kisah Nabi Siti Hajar yang sedang mencari air untuk putranya yang bernama Nabi
Ismail. Nabi Ismail. Alaihissalam. Ya, betul. Dan yang kelima, ini dapat terlihat ada orang yang sedang mencukur rambut. Nah, ini juga termasuk rukun haji yang disebut dengan tahallul. Jadi rukun haji itu ada 5. Yang pertama niat, kedua wukuf di Arafah, yang ketiga tawaf, yang keempat sa'i, dan yang kelima tahallul. Selanjutnya, Ibu akan membahas ini tentang wajib haji. Nah, wajib haji ini ada 3. Yang pertama, melempar jumroh. Tadi di lagu disebutkan bahwa ada melempar jumroh itu 3 kali. Ada ula, kemudian ada wusto, dan yang ketiga ada akobah. Jadi melempar ketiga tiang ini sebagai simbol untuk melempar setan atau iblis ya. Yang kedua, masih mencukur rambut, ini masih ada di wajib haji, yaitu tahallul. Yang ketiga, jemaah haji harus tinggal di Mina dan Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Kalau kalian bertanya, apa bedanya rukun haji dengan wajib haji? Kalau rukun haji, jika salah satunya ditinggalkan, maka ini hajinya tidak sah. Sementara wajib haji jika ditinggalkan ini tetap sah, tetapi harus membayar dam atau denda. Selanjutnya, mari kita simak ini tentang hikmah ibadah haji. Apa saja hikmah ibadah haji? Yang pertama, ini adalah simbol ketaatan kepada Allah. Ketika kita melaksanakan ibadah haji, ini berarti bahwa kita itu telah melaksanakan perintah Allah, yaitu rukun Islam yang kelima. Yang kedua, ibadah haji ini melatih kita untuk bersabar. Karena apa? Karena di dalam pelaksanaan ibadah haji, kita itu akan menjalani beberapa ritual yang tentu saja membutuhkan kesabaran. Karena selama pelaksanaan ibadah haji, kita harus mengikuti prosesnya eh, dengan penuh ya, semuanya harus diikuti. Kemudian yang ketiga, hikmah dari ibadah haji ini adalah persatuan umat Islam. Kenapa? Karena dalam pelaksanaan ibadah haji ini semua umat Islam yang berada di seluruh penjuru dunia, kemudian mereka berbeda latar belakang, tetapi mereka berkumpul di satu tempat sehingga umat Muslim itu bersatu. Dan yang keempat, ini simbol kesederhanaan dan persaudaraan. Mengapa sederhana? Karena ketika melaksanakan ibadah haji, itu pakaiannya tidak ada yang berbeda. Tidak ada pakaian yang termahal ataupun yang termurah. Semuanya sama, harus memakai pakaian ihram yang berwarna putih. Nah, mungkin penjelasan dari Ibu cukup sekian. Selanjutnya, Ibu akan bagi kelompok. Di sini Ibu sudah tuliskan. Di kelompok 1 ada Ibu Epa Mei Anjani, Pak Endang Rahmat, dan Neng Sulasri. Mohon maaf, Ananda Epa, Endang, dan Neng. Di kelompok 1 Ya, Bu. akan bertanya, apa yang dimaksud dengan ibadah haji? Kemudian siapa saja yang diwajibkan menunaikan ibadah haji? Boleh nanti Epa, Endang, dan Neng diskusi ya. Kemudian di kelompok 2 ini pertanyaannya, apa saja yang termasuk rukun haji? Kalian sebutkan ya apa saja. Kemudian apa yang dimaksud wajib haji dan apa perbedaan wajib haji dengan rukun haji? Tadi Ibu sudah jelaskan. Mudah-mudahan kalian masih mengingat ya apa bedanya wajib dan rukun haji. Dan ini anggotanya adalah Henry, Nenggina, dan Nung Yusnia. Kemudian di kelompok 3, apa saja pelajaran yang bisa dipetik dari pengalaman menunaikan ibadah haji? Silakan nanti Nur, Elis, dan Dang Pakot untuk menjawab pertanyaan di kelompok 3. Silakan kalian diskusi dulu. Nanti kalau sudah selesai, boleh kalian mengacungkan tangan ya.
Sok, silakan. Ya, Bu. Ya, Bu. Rumah saya dulu. Ya. Ibu, Ya, boleh kelompok 2 dulu oh karena silakan, udah silakan selesai boleh. diskusi. Silakan Iya, Henry. iya, Ibu berdasarkan diskusi kelompok 2 yang termasuk rukun haji itu adalah wukuf di Arafah, tawaf di Ka'bah, sa'i, kemudian sa'i antara Safa dan Marwah, kemudian tahalul memotong rambut bagi laki-laki Iya, dan memendekkan rambut bagi perempuan. nah ya. Kemudian perbedaan wajib haji apa dengan rukun haji? Wajib haji adalah hal-hal yang harus dilakukan dalam ibadah haji, tetapi jika tertinggal atau terlewat, haji masih dianggap sah, Bu, dan kompensasinya harus membayar fidyah, Bu. Sedangkan rukun haji adalah hal-hal yang sangat penting dan jika tidak dilakukan, maka hajinya batal atau tidak sah. Itu Ibu berdasarkan kelompok kami, Bu. Oh, ya, terima kasih Henry telah menjawab pertanyaan dari Ibu. Eh, Sangat bagus sekali jawabannya. Rupanya tadi Henry menyimak ya dan kelompoknya. Terima kasih. Boleh beri Ya, beri aplaus Bu. yang meriah untuk Henry dan Hmm. kawan-kawannya. Selanjutnya Ya. Terima siapa yang akan menjawab? kasih. Kelompok satu, Bu. Oh, boleh, boleh. Siapa yang akan menjawab? Saya, Oh, Eva, Pak, Bu. silakan Pak. Ya, untuk hasil diskusi dari kelompok kami, kelompok satu, yang pertama, apa yang dimaksud dengan ibadah haji? Ibadah haji adalah perjalanan ibadah yang dilakukan oleh umat Islam ke Mekah untuk menjalankan berbagai ritual tertentu seperti tawaf, wukuf di Arafah, dan lainnya yang dilakukan sekali seumur hidup bagi yang memenuhi syarat. Yang Eh, kedua, pertanyaan yang kedua, siapa saja yang diwajibkan menunaikan ibadah haji? Yaitu bagi setiap muslim yang sudah baligh, berakal sehat, dan mampu secara fisik serta finansial. ya, Mungkin seperti itu Ibu yang dapat saya sampaikan, dapat saya presentasikan. ya, Terima ya. kasih. Ya, Ibu ucapkan terima kasih untuk Ananda Epa yang telah menjawab pertanyaannya dan sangat sempurna sekali jawabannya. Boleh tepuk tangan untuk yang lainnya? Ya, terima kasih. Selanjutnya kelompok 3, siapa yang akan menjawab? Saya Bu, ya, Oh saya iya, perwakilan, silakan iya Bu. Nur. Ya, Saya perwakilan dari kelompok 3 Bu. Hasil dari diskusi kelompok saya itu pertanyaan dari Ibu tadi, apa saja pelajaran yang bisa dipetik dari pengalaman menunaikan ibadah haji Bu. Menurut kelompok saya, yaitu diantaranya yang dapat dipetik dari pelajaran haji, ya Bu, pentingnya kesabaran, tawakal, ya. rasa syukur, serta kesadaran akan kebesaran Allah dan pentingnya persaudaraan sesama Muslim. Itu Bu mungkin yang saya dapat sampaikan hasil diskusi kelompok saya, Bu. Oke, Nur, terima kasih. Jawabannya bagus sekali ya. Dan semuanya rupanya menyimak apa yang telah Ibu sampaikan sehingga dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah Ibu berikan. Terima kasih. Dan mungkin pembelajaran dari Ibu dicukupkan sekian. Untuk kesimpulannya, jadi ibadah haji itu tidak hanya ibadah hanya melakukan ritual saja, tetapi ibadah haji mengajarkan kita tentang banyak hal. Di antaranya adalah kita harus bersabar, kemudian kita harus bertakwa kepada Allah dan persatuan yang dilakukan oleh umat Islam. Dan anak-anakku yang ibu cintai, untuk tugas minggu depan, silakan kalian buat rangkuman apa yang sudah kalian pelajari hari ini. Dan untuk materi yang akan datang, kita akan membahas eh, tentang kurban. Ya, Ya, mohon dibaca Bu. sebelum ibu menerangkan supaya nanti kalian dapat memahami
apa yang akan Ibu sampaikan. Ibu ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah hadir pada hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang sudah Ibu sampaikan dapat bermanfaat dan juga mudah-mudahan satu saat nanti kita dapat pergi bersama-sama untuk melaksanakan ibadah haji Amin, Bu. bagi Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ditutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma Allahumma wa wa bihamdika bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.